Nah, konsep tentang energi itu sendiri adalah kapasitas kerja, ya kan? Dan energi di alam ini sebenarnya konstan dia. Jadi energi di alam ini dia konstan, nggak apa ya, nggak hilang lah, nggak ada energi. Dia cuma berpindah jadi bentuk energi lain. Contoh-contoh yang sering gue sebut, misalnya kalau misalnya sebuah benda dia punya energi kinetik, sudut gerak gitu kan, kenceng. Terus dia nabrak benda lain, jeder gitu. Nah, misalnya ternyata energi kinetiknya berkurang karena dia nabrak, energi kinetiknya berkurang, tapi energi totalnya itu sama dengan energi total satu sama dengan energi total 2. Kemana energinya? Kalau energi sini akhirnya jadi berkurang, kemana? Ketika dia nabrak, tak gitu kan, dia butuh mengeluarkan bunyi, jadi energi bunyi. Dia jadi panas, oke? Ya, jadi energi panas, jadi bunyi. Terus bisa juga misalnya ada suatu benda punya energi kinetik tadinya, terus bergerak di dalam sebuah apa namanya, lantai yang kasar. Kasar jadi gara-gara dia kasar, digesek-gesek gitu kan, digesek-gesek, akhirnya dia diem. Ini V-nya tadi awalnya VT-nya ada, tidak nol, yang ini VT-nya di sini akhirnya nol. V awal ya. Akhirnya benda ini diem. Seharusnya kalau dia energi itu konstan, energi totalnya sama, seharusnya di sini energi kinetiknya nggak hilang kan? Tapi ternyata energi kinetik yang tadinya ada, jadi energi kinetiknya hilang karena jelas kalau V-nya 0 setengah mv kuadrat, energi kinetiknya 0 kan? Dia kehilangan energi kinetiknya. Kemana energi kinetik yang hilang? Ingat, dia ada gesekan, ya kan? Ada gesekan itu membuat adanya energi berpindah dalam bentuk panas nih. Panas atau deformasi. Deformasi itu artinya perubahan bentuknya ya. Misalnya tadinya lo punya sendal terus kegesek-gesek, akhirnya jadi sendalnya tipis, jadi berubah gitu kan. Nah, itu jadi panas, jadi deformasi. Akhirnya energi yang berubah dari energi kinetik jadi energi panas hilang deh. Jadi energi kinetiknya tinggal nol, habis ya. Nah, sekarang berhubungan dengan hal ini akan kita hubungkan antara energinya dengan usaha. Ya, apa hubungannya nih? Jadi, energi kinetik, misalnya dia punya energi kinetik awal. Terus dia punya bergerak lah dengan kecepatan tertentu V0. Terus dia dikasih gaya sejauh S, sehingga begitu dikasih gaya didorong gitu kan, makin cepat dong ya, VT-nya makin cepat dibandingkan V0. Kalau dia benda ini makin cepat, energi kinetiknya berikutnya ini gimana? Naik apa turun? Kalau kecepatannya naik, masanya sama nih ya, masanya sama, otomatis energi kinetiknya bakal naik dong, ya kan? Energi kinetiknya naik kan, VT-nya naik. Nah, dari sini kita bisa nemuin hubungannya. Sebuah benda yang bergerak ketika dikasih gaya sepanjang jarak S, dia bisa kita lihat bahwa energi kinetik akhirnya akan meningkat sejumlah energi kinetik awal ya. Jadi jumlah energi ini gini, energi kinetik awal ditambah usaha yang diterima oleh benda tersebut. Ngerti ya? Jadi usaha itu bisa kita lihat di sini suatu bentuk untuk memasukkan energi ke dalam suatu benda atau mengeluarkan energi ke dari benda itu ya. Jadi kalau gitu usaha yang dilakukan bisa kita lihat akan melakukan perubahan. Ini kan EKT dikurang EK0 kan. Jadi usaha itu bisa kita anggap dapat melakukan perubahan energi kinetik ya. Delta perubahan kan. Berarti kalau gitu kita bisa lihat di sini persamaannya EKT. Ingat namanya delta itu akhir dikurang awal. Jadi usaha bisa melakukan perubahan energi kinetiknya dalam kasus mekanik yang kayak gini ya. Ya, kita tinjau lagi tadi bahwa usaha dapat melakukan perubahan energi kinetik. Oke. Berarti kalau gitu ini EKT dikurang EK0. Atau persamaan juga kita bisa bentuk nih. Energi kinetik akhir bisa ya, kalau lihat dari sini sama sini, bisa jadi sama dengan energi kinetik awal ditambah usaha yang bekerja pada benda tersebut. Nah, tadi gue bilang bahwa usaha itu bisa kita anggap sebagai
suntikan energi atau pengambilan energi dari suatu benda, ya kan? Yang tadinya ada energi kinetik awal, kalau didorong dia akhirnya energi kinetik akhirnya lebih tinggi, gitu kan? Gimana prosesnya kalau misalnya akhirnya dia dikurangin? Ya, bagaimana akhirnya dikurangin? Bisa. Contoh pertama, kalau misalnya lantainya kasar, yang tadi awalnya ada EK 0 yang tidak nol karena benda ini bergerak, ya kan? Terus ternyata dia diam. Bendanya jadi diam nih. Gue bikin aja EK-nya jadi 0, ya. EK akhirnya jadi 0. Berarti kalau gitu energinya jadi berkurang kan? Siapa yang melakukan usaha sehingga dia mengurangi energi kinetik? Ingat, W itu, usaha itu perubahan energi kinetik. Siapa yang melakukannya? Oh ya, gampang. Ada gaya gesek kan? Namanya gaya gesek, nanti sepanjang jalan digesek-gesek terus gitu kan? Dia berlaku sejauh S, maka usaha yang dilakukannya ini usaha yang dilakukan oleh gaya gesek tadi sama dengan gaya geseknya sebesar berapa rata-ratanya dikali jaraknya. Ya, sama aja kalau di sini kan, oh ya, W-nya ini F kali S, dimana gaya yang ini yang dorong. Kalau ini Fs. Jadi nantinya energi kinetik akhirnya sama dengan energi kinetik awalnya, karena ini digesek dengan gaya yang berlawanan dengan perpindahannya. Gaya berlawanan dengan perpindahannya, berarti kalau gitu dia dikurang nih, dikurang W yang dilakukan oleh gaya gesek. Usaha gaya geseknya berarti EK0 dikurang dengan Fs gitu, ya. Dari situ bisa lo anggap, oh iya, dia mengurangi, gaya gesek ini mengurangi energinya habis, jadi tinggal 0. Ya, habisnya kemana? Ya tadi gue udah bilang, jadi panas, jadi deformasi, jadi energi dipakai untuk ngesek-ngesek nih kan, jadi berubah bentuk nih, jadi habis, kok sendal habis gitu kan. Nah, tapi konsepnya energinya tetap kekal gitu ya, conserve bahasa kerennya.